Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang kelima. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kutipan ini mengisahkan panggilan para murid menurut versi Lukas. Kalau minggu yang lalu kita diajak merenungkan identitas kita sebagai murid Yesus yang telah ditebus, yang telah disucikan, yang telah dimurnikan berkat persembahan Yesus di bait Allah. Kita hari ini diajak merenungkan tugas perutusan kita sesudah kita mendalami, mengalami, dan merasakan kemuritan kita sebagai murid-murid Yesus. Lukas menceritakan bagaimana Yesus mengajar orang banyak. Yesus mempunyai cara yang khas. Dia mengajar di pinggir danau, bahkan dia naik ke perahu. Yesus menggeser sinagoga, tempat orang mengajar waktu itu, ke tempat-tempat umum, ke pasar, ke tempat di mana orang banyak berkumpul dan beraktivitas sehari-hari. Yesus mengajak mereka untuk menghayati kehidupan mereka sehari-hari sebagai bagian dari keterlibatan mereka terhadap kehadiran Allah. Atau kalau mau dibalik, Allah hadir mengajar, menyapa dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Maka kehidupan sehari-hari ini bukan sesuatu yang asing bagi Allah. Justru di situ kita diajak untuk menemukan kehadirannya. Dan Yesus mengajar mereka sebagai Allah yang membimbing umatnya di jalan-jalan yang dihayati setiap hari. Setelah mengajar, Yesus mengajak Simon dan saudara-saudara serta temannya pergi menangkap ikan. Yesus minta mereka menebarkan jala ke tempat yang dalam. Yesus mengajak mereka untuk percaya kepadanya. Memang agak aneh bahwa Yesus, orang Nazaret yang dikenal sebagai tukang kayu, dia mengajari para nelayan untuk menangkap ikan. Dan ketika mereka mentaati apa yang diminta Yesus, para nelayan ini dibuat terkagum-kagum sebab mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Pengalaman yang dialami oleh Simon kiranya juga menjadi pengalaman kita. Pertama, Simon sesudah mendengar pengajaran Yesus mempunyai ketertarikan hati untuk semakin dekat dengan Yesus. Ada pengalaman rohani yang mendalam ketika mendengar dan berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, Simon merasa tidak pantas berada di dekat Yesus setelah dia berhasil menangkap ikan dalam jumlah besar atas perintah Yesus. Simon menyadari dirinya orang yang berdosa, dirinya orang yang tidak layak untuk dekat dengan Yesus yang begitu mulia, yang begitu hebat.
Ketiga, Yesus meneguhkan Simon dengan berkata, "Jangan takut." Meskipun ada rasa ketakutan dalam diri Simon, Yesus mengajak Simon untuk mengalami peristiwa itu bukan sebagai peristiwa yang menakutkan, tetapi sebagai peristiwa kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang meneguhkan, yang memberi kekuatan. Yesus justru menyapa Simon dengan keramahan dan menghilangkan segala kekhawatiran yang muncul dalam hatinya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman Simon serta teman-temannya kiranya juga bisa menjadi pengalaman kita semua. Kita berjumpa dengan Yesus. Kita berkenalan dengan ajaran-ajarannya. Kita melihat kisah-kisah apa yang dia buat. Yesus hadir bukan sebagai yang mengancam. Dia hadir bukan untuk menghukum atau mencelakakan. Yesus hadir sebagai Dia yang menyelamatkan manusia. Maka kita semua diajak untuk dekat dengan Dia, mengenal Dia, mengalami rahmat yang Dia tawarkan kepada kita. Sesudah itu, sebagaimana Simon dan teman-temannya, Yesus akan juga berkata kepada kita, "Jangan takut. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjala manusia." Bukan artinya kita lalu pergi ke jalan-jalan, menyeret orang untuk bertobat atau percaya kepada Yesus. Bukan. Tetapi kita diajak untuk melalui hidup kita sehari-hari, melalui aktivitas kita yang biasa, kita mengajak atau mendekatkan orang dengan Tuhan. Kita menjadi tanda kehadiran Tuhan. Bukan Tuhan yang menakutkan, tetapi Tuhan yang menarik. Tuhan yang penuh keramahan, kelemah lembutan, dan Tuhan yang memberikan jaminan. Kita bukan diajak untuk membuat atau memaksa semua orang bertobat menjadi murid Yesus. Tetapi pertobatan yang kita alami sehari-hari itu menjadi tanda kehadiran Tuhan yang membuat orang lain sesama kita menemukan kehadiran Tuhan di tengah kita. Marilah kita menjalankan tugas perutusan ini dengan penuh kepercayaan dan keyakinan. Kita bawa orang dekat dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita.